يبروزها ويضعها في المجلس وواقف عند المسجد النبوي يدعو. حتى في المسجد النبوي الخطيب يخطب. Perempuan ya, di sini postingan dari perempuan, komentar dari perempuan diposting ulang sama dia. Nah, ini Yusuf Mansur di sini ya. Coba berbaik sangka. Seringkali karena sudah selesai ibadahnya, makanya mengabadikan momen dengan foto atau selfie. Pura-pura berdoa, waktu di foto itu hanya gaya karena waktunya berdoa beneran. Ya nggak ada motoin. Orang dari Indonesia bisa ke sana itu perjuangan yang nggak main-main, jauh pula. Jadi bahagia ingin diabadikan supaya saat kembali ke Indonesia bisa dikenang fotonya sesekali, nggak 24 jam isinya foto. Oke, ibadahnya ini Pak Jaman ya memang kayak gini, orangnya beda menurut saya. Bedanya ya benar atau salah itu urusan Allah, tapi ya beda gitu. Dia tidak memandang dari sisi syekhnya gitu, dia cuma memandang dari sisi jamaahnya aja. Coba pandang dari sisi syekhnya, dia memberikan kenyamanan, mengganggu sholat khusyuknya imam. Bayangin aja, seorang imam sampai terganggu sholatnya, itu sangat berpengaruh kepada mungkin makmum-makmumnya gitu. Apakah dia Yusuf Mansur nggak berpikir bahwasanya imam ini terganggu dan bisa mengganggu keusuhan imam itu? Nah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, seperti biasa kita masih ngebahas kenyelenehan Pak Jaman ya. Jadi orang sebenarnya gini, dalam perspektif pandangan kita sebagai orang awam ya, tentang ustadz itu kan sebagai guru agama ya, yang disematkan pada seseorang gitu. Nah kali ini dia itu berkomentar sebenarnya nggak nyeleneh amat, tapi ya nyeleneh. Kenapa? Harusnya kan dia memahami dari perspektif posisi kedudukan daripada si imam ini. Nah, imam siapa? Nah, kali ini teman-teman ada seorang imam dari Arab Saudi ya. Kalau nggak salah itu dari Madinah, mungkin di Masjid Nabawi atau apa. Yang jelas itu dari Arab Saudi. Dia berbicara tentang kelakuan para jamaah Indonesia yang suka selfie di saat orang lain pada ibadah gitu. Dia suka selfie kayak gitu. Sebenarnya pokoknya kita lihat dulu deh teman-teman ya. Ini videonya ya teman-teman. Yuk check it out. أو يكذبون أيضا في التصوير. لو سمحت صورني. كذاب ما يدعو. لكن إذا عاد إلى إندونيسيا يصور يبروزها ويضعها في المجلس وواقف عند المسجد النبوي يدعو. حتى في المسجد النبوي الخطيب يخطب. سيلفي. ما يسمع من الخطبة شيء. وأنا أقول للناس هذا حرام. Oke, itu videonya teman-teman pertama ya. Itu bahwasanya di sana itu ada ya imam itu memberikan komentar ya tentang kelakuan. Sebenarnya gini, lebih cocoknya kenapa sayang jauh-jauh dengan begitu misalnya orang itu kan banyak yang khusyuk saat beribadah gitu, ngapain selfie? Kalau selfie kan bisa di luar masjid lah atau gimana. Di luar masjid itu udah menunjukkan bahwasanya wah itu pasti di Arab Saudi gitu, karena kan kelihatan aja jam gitu. Nggak perlu di depan Ka'bah kayak gitu, atau misalkan pura-pura sedang berdoa gitu kayak gitu. Itu sebenarnya menurut saya sih hal yang wajar untuk mengingatkan gitu. Bukan nggak suka, tapi mengingatkan sayang, karena tujuan ibadah itu seharusnya kan memang khusyuk gitu. Apalagi ini ibaratnya di masjid yang diagungkan gitu, kan sayang sekali. Nah di sini Yusuf Mansur ngambilnya dari sisi lain kali ya. Bahkan ada di berita itu katanya Yusuf Mansur itu jengkel. Nah di sini malah dia mencoba memberikan persepsi lain tentang bagaimana pandangan orang gitu. Dan menurut saya ya salah sih nggak salah, cuma aneh gitu. Masalahnya ini seorang guru agama katanya, tapi makanya kita lihat deh. Di sini dia posting dari seorang perempuan ya. Di sini postingan dari perempuan, komentar dari perempuan diposting ulang sama dia. Nah, ini Yusuf Mansur di sini ya.
Coba berbaik sangka. Seringkali karena sudah selesai ibadahnya, makanya mengabadikan momen dengan foto atau selfie. Pura-pura berdoa, waktu di foto itu hanya gaya karena waktunya berdoa beneran. Ya nggak ada motoin. Orang dari Indonesia bisa ke sana itu perjuangan yang nggak main-main, jauh pula. Jadi bahagia ingin diabadikan supaya saat kembali ke Indonesia bisa dikenang fotonya sesekali, nggak 24 jam isinya foto. Oke. Dari sini yang jadi masalah itu bukan ini orang komentarnya ya, mungkin pandangan orang bisa beda-beda gitu, tapi ini diposting ulang sama Yusuf Mansur dan dikomentari gitu loh teman-teman. Nah sebenarnya di media itu dimuat ya, yang biasa media-media yang suka deket-deket dengan sana. Nah di sini dia secara tidak langsung itu memberikan dukungan pada komentar ini. Saya suka banget dengan komen ini, komen Miss Devi, penuh baik sangka dan ceria juga perspektif lain. Ini soal selfie di Tanah Suci, hehe. Dan yang benar, buat yang orang Indonesia ke Tanah Suci ini perjuangan benar untuk bisa sampai ke sana. Ada kebanggaan dan jadi berita gembira, kabar gembira, berita baik buat keluarga, kawan-kawan, geng, sohib-sohibnya, grup WA-nya, sekaligus sebagai inspirasi, motivasi supaya pada tertarik dan berjuang buat berangkat. Intinya semua baik dah, asal kita yang ngelihat juga ya ikut gembira dan baik sangka. Kadang difotoin dalam keadaan pura-pura doa, ya bener juga pas dulu doa yang nggak ada fotoin dan nggak ada yang fotoin. Yang seneng aja sih hidup, jangan stres juga. Palingan yang perlu dicatat oleh kita jamaah haji dan umroh Indonesia adalah jangan ganggu orang-orang. Kalau lagi khutbah ya mikir juga, selfie hehe. Lihat-lihat juga keadaan, dan aslinya sebagian imam juga udah nyaman, bahkan ngupload foto saat sebagainya ngimamin dan tampak wajah pengimamnya niatnya juga tulus. Tulisan komen saudari kita bagus, ada perspektif lain, nggak juga langsung memvonis dan kesel. Oke, kita baca komentarnya dulu ya teman-teman, nanti saya baru komentari lah, karena ya saya juga nggak senang mengkomentari yang kayak gini, karena ya kadang jadi perbuatan yang sia-sia sebenarnya. Nah di sini ada komentar, yang nggak baik itu suka ngurusin urusan orang lain, ini berburuk sangka sesama muslim. Ini ada komentar lagi, kita tidak tahu niatnya orang seperti ini yang berbela. Orang-orang yang mau ke sana adalah orang baik, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kangen Kanjeng Nabi, selalu berbuat baik, jangan menyakiti. Oke? Ya memang dalam satu komentar itu, dalam satu postingan Mansur itu selalu ada yang bela, itu biasa. Mendingan kalau udah dinasihati ya diterima, ini yang nggak bela mungkin ya. Kalau emang buat kenangan ya buat pribadi aja, nggak perlu dijadiin status atau upload ke medsos. Oke? Kalau menurut saya, karena hati manusia itu gampang berubah-ubah, gampang merasa lebih baik dari yang lain, gampang dihasut, gampang tinggi hati, bisa menimbulkan rasa takabur di hati, apalagi musuh besar kita itu setan dan hawa nafsu. Sebaiknya kalau mau foto hanya arsip pribadi dan tidak disebarluaskan, lebih baik dihindari akhwan. Oke. Jadi ini lebih paling rasional ya, karena memang manusia itu mempunyai banyak sifat dasar yang memang ya seperti itulah. Nah di sini ada yang ini, imam besar Masjidil Haram aja masih dibantah demi mencari pembenaran. Nah ini dia yang amat telak ya. Aturan mah introspeksi diri aja, nggak usah nyari pembenaran dan apakah kita lebih tinggi ilmunya dan derajatnya dibanding imam besar tersebut. Nah, di sini bukan ngebantah, ampun Yusuf Mansur langsung kayak gitu ya. Ya malah ngasih HP saya yang kameranya bagus pada zamannya buat mama saya pas lagi umroh, buat dia foto-foto lagi di sana, buat visi dari sini, biar dia bisa puas ngabadiin momen-momen di sana. Jadi kalau dia rindu bisa lihat foto-foto pas umroh kemarin sambil nabung buat hajinya. Oke. Tapi gini, ini ada beberapa komentar lagi, saya bacakan satu lagi. Wah, imam ini sangat jujur. Emang begitulah kenyataannya. Semoga saya tetap sehat dan selalu memberi teguran baik umat Islam yang nggak seberapa mengenal Islam, dan para umat Islam yang nyanyi-nyanyian waktu ibadah dengan selfie. Nyanyiakan waktu ibadah dengan selfie. Jangan cuma untuk selfie, tapi juga ikut sholat
juga di Masjid Nabawi. Terima kasih Syekh atas pelajaran yang diberikan. Sejatinya hanya mereka yang bisa merubah kebiasaan mereka dan Tuhan pun tahu. Semoga haji atau umroh diniatkan. Oke teman-teman, itu beberapa komentar dan termasuk komentar Yusuf Mansur ya di situ ya. Jadi buat saya teman-teman, ini bukan soal benar dan salahnya, karena benar dan salah itu ya absolut Allah yang punya. Cuma ketika imam itu menjelaskan ya bahwasanya menurut saya kayak gini, lebih baik kayak gini. Apa sih tujuan untuk beribadah ke sana gitu? Kalaupun mau foto selfie kan di luar masjid bisa gitu. Udah cukup seperti itu, karena nggak masalah kalau di luar masjid itu, karena udah pasti udah, oh dia udah di Masjidil Haram, bukan selfie saat misalkan kayak di Ka'bah kayak gitu ya. Cuma apa ya, kalau imam besar itu sampai memberikan wejangan atau misalkan sampai memberikan nasihat begitu keras, ini logika berpikirnya biar mengerti teman-teman. Kalau misalkan imam besar, ini kan imam ya, seorang imam besar udah menyatakan bahwasanya memberikan teguran atau wejangan yang sangat keras kepada dikhususkan kepada jamaah Indonesia, berarti sudah sangat banyak, logika sederhana itu sudah sangat banyak orang yang melakukan perbuatan itu dan menyanyiakan niat ibadah yang dari awal dari sana emang mau ibadah benar-benar serius gitu. Itu tujuannya sangat baik. Kenapa? Sia-sia kalau datang ke sana dengan hal seperti itu. Jangankan yang jauh ya teman-teman dari Indonesia, yang dekat aja itu dia tuh sangat ingin berusaha khusyuk, walaupun kadang-kadang mau masuk ke sana pun mengalami kesulitan. Kayak gitulah intinya teman-teman. Bahkan yang ramai kan ada seorang jamaah itu sampai melempar sendal pada saat ya dia lempar jumroh gitu. Guys, pertama kali dong lihat orang lempar setan pakai sendal. Orang ini nggak puas, hanya lempar setan pakai kerikil. Namanya Adam Muhammad. Dia dan sendalnya itu jalan kaki 11 bulan untuk naik haji. Namun setan selalu berbisik menggodanya. Hampir saja dia nggak jadi jalan dari London ke Mekah. Bisikan di kepala tak hentikannya. Rayuan kenyamanan di London tak surutkan langkahnya. Bahkan ancaman keamanan yang setan ajukan tak dihiraukannya. Karena bagi Adam, setan hanya bisa berbisik. Setan tidaklah kuasa. Makanya Adam lempar setan dengan sendalnya saat jumroh, sebagai tanda bahwa sendal itu lebih kuasa mengantarkannya ke Mekah daripada bisikan setan yang menghalanginya. Jadi, berjuanglah untuk bisa naik haji, dan Allah akan memenangkanmu dari setan, walau hanya dengan sebuah sendal. Karena saking keselnya, dia itu sering digoda, suruh pulang lagi gitu intinya, dan sendalnya dilempar. Bahwasanya setan itu nggak lebih mulia daripada sendal, karena sendal ini bisa mengantar dia ke Masjidil Haram gitu. Jadi yaitu kalau misalkan kita dari orang yang memang benar-benar berpikir bahwasanya dia seorang imam bisa mengatakan seperti itu karena mungkin saking kenapa sih perilaku orang seperti itu gitu. Sedangkan Nabi Muhammad itu dengan dengan sangat memberikan contoh dengan sangat baik bahwasanya kehusuan dalam beribadah itu sangat penting gitu. Terlepas apakah dia itu sedang beribadah atau tidak, tapi kan orang lain sedang beribadah dan mungkin ada yang merasa terganggu dengan itu gitu. Bukan untuk menjustifikasi, ini mengingatkan gitu. Nggak sedang memvonis, tapi ini mengingatkan bahwasanya dia sering melihat gitu intinya. Jadi jangan sampai sia-sia ibadahnya. Ini Pak Jaman ya memang kayak gini, orangnya beda menurut saya. Bedanya ya benar atau salah itu urusan Allah, tapi ya beda gitu. Dia tidak memandang dari sisi syekhnya gitu, dia cuma memandang dari sisi jamaahnya aja. Coba pandang dari sisi syekhnya, dia memberikan kenyamanan, mengganggu sholat khusyuknya imam. Bayangin aja, seorang imam sampai terganggu sholatnya, itu sangat berpengaruh kepada mungkin makmum-makmumnya gitu. Apakah dia nggak berpikir bahwasanya imam ini terganggu dan bisa mengganggu kehusuan imam itu? Nah itu dia. Padahal jauh dari apapun, soal itu kenang-kenangan, soal itu kangen, soal itu apapun, itu lebih penting soal kehusuan dia sholat sebagai imam daripada foto-foto kelakuan mereka itu gitu loh. Ya begitu menurut saya, pandang saya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencari guru yang baik sehingga bisa mengerti bahwasanya kalau misalkan melihat perspektif, ya perspektifnya dua-duanya dong biar fair gitu maksudnya. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.